Halo adik-adik terkasih, salam misioner. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa ya. Hari ini kita bertemu kembali di Bina Iman Online bulan Mei 2021 bersama dengan Kakak Dika dan juga nanti Kakak Lucy. Di bio kali ini, kita akan bersama mendalami tema Bunda Maria, Bunda kita semua. Sebelum kita mulai, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kali ini, doanya akan dipimpin oleh teman kita Olive dari komunitas Santo Bartolomeus. Silakan Olive. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak bulan ini kita memperingati apa? Ya, pada bulan ini Gereja Universal memperingati bulan Maria. Tapi kenapa harus bulan Mei? Emang nggak bisa ya kalau bulan lain? Yuk kita sama-sama cari tahu dalam pendalaman bio yang akan dibawakan oleh Kakak Lucy. Silakan Kak Lucy. Halo adik-adik semua, senang jumpa lagi dengan kalian yang cantik-cantik dan kece-kece. Adik-adik, kalian masih ingat nggak bulan lalu kita merayakan Hari Jumat Agung, yaitu peringatan wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah, Tuhan rela datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, kemudian Tuhan juga sengsara dan akhirnya wafat untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah, adik-adik, saat menjelang wafatnya, Tuhan Yesus memberikan bundanya kepada kita untuk menjadi bunda kita. Ceritanya gini adik-adik, waktu itu ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus melihat Maria dan murid yang dikasihinya. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Tuhan Yesus juga bilang kepada murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Nah, berarti adik-adik, dengan Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada kita, berarti Bunda Maria pun menjadi bunda kita semua. Itu artinya Tuhan Yesus juga telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya sendiri. Nah, adik-adik, sebagai seorang ibu, Bunda Maria senantiasa ingin menghadirkan Yesus putranya kepada orang lain untuk mengantar mereka kepada putra ilahinya. Bunda Maria menghadirkan Tuhan Yesus kepada para gembala, kepada para majus, kepada Nabi Simeon dan Hana, yang selalu kita ingat peristiwa itu, yaitu ketika kelahiran Tuhan Yesus yang kita peringati setiap hari Natal. Oh iya, kalian masih ingat nggak adik-adik peristiwa pernikahan di Kana? Pasti kalian masih ingat ya. Kakak ulang lagi ya, waktu itu ceritanya di daerah yang bernama Kana ada suatu pesta pernikahan. Nah, saat itu apa yang terjadi adik-adik? Kalian tahu, anggur yang biasa untuk diberikan kepada para tamu-tamu, anggurnya habis. Padahal kalian tahu, tamu-tamu masih banyak dan pesta itu juga belum berakhir. Nah, Bunda Maria melihat situasi itu. Kemudian Bunda Maria tidak diam saja adik-adik. Bunda Maria berinisiatif, dia meminta putranya Yesus untuk melakukan sesuatu. Pada saat itu sebenarnya belum saatnya Tuhan Yesus untuk melakukan mukjizat. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa yang meminta itu adalah ibunya sendiri. Maka Tuhan Yesus melakukannya. Nah adik-adik, seperti adik-adik juga punya orang tua, punya ibu, mama. Nah ketika mama kita meminta sesuatu untuk kita lakukan, kita juga harus lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada bunda yang dikasihinya.
Oh iya, adik-adik, kakak juga punya cerita nih. Kenapa Bunda Maria diperingati pada bulan Mei? Semua bermula pada tahun 1809, yaitu waktu Paus Pius yang ke-7 ditangkap oleh pasukan Napoleon Bonaparte. Dan kemudian Paus Pius dijebloskan ke dalam penjara. Selama di dalam penjara, Paus Pius selalu berdoa kepada Bunda Maria supaya dibebaskan dari penjara. Paus Pius berjanji untuk menetapkan 1 bulan di mana umat Katolik berdevosi kepada Bunda Maria ketika Paus Pius bebas nanti. Singkat cerita adik-adik, 5 tahun kemudian Paus Pius akhirnya dibebaskan dari penjara, tepatnya yaitu pada tanggal 24 Mei 1814. Pada tahun berikutnya, Paus menetapkan bulan tersebut kepada Bunda Maria. Dan akhirnya, tahu nggak kalian, tradisi ini semakin banyak dikenal oleh umat Katolik hingga saat ini. Di Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria berada
Baik adik-adik, tadi sudah pada tahu ya kenapa bulan ini kita memperingati bulan Maria. Sekarang kakak mau ngajakin kalian menghias altar doa nih. Di sini kakak sudah nyiapin barang-barangnya ya. Ada meja, taplak, lilin, bunga plastik, buku doa dan rosario, dan yang paling penting salib dan patung Bunda Maria. Tapi di sini kakak cuman ada patung keluarga kudus nih, nggak apa-apa ya. Oke, di sini kakak mau nyiapin dulu ya altar doanya. Pertama, kakak taruh meja di sini, ini udah ada. Lalu kakak mau taruh taplak di atasnya. Habis itu kakak mau taruh patung keluarga kudus di tengah sini. Setelah itu bunga kakak taruh di sebelahnya. Setelah itu lilin 2 taruh di depan sini ya. Lalu yang terakhir adalah buku doa dan rosario. Dan tada, sekarang kakak udah punya altar doa nih. Nah, kakak mau ngajakin kalian juga nih buat menghias altar doa di rumah kalian masing-masing dengan menggunakan barang yang ada di rumah kalian masing-masing. Nggak harus sama kok yang kayak kakak punya di sini. Misalnya kalian cuman ada salib tapi nggak ada patungnya, boleh kok, nggak masalah. Atau nggak ada bunga plastik, mau diganti pakai bunga hidup juga boleh. Adik-adik silakan buat sesuai dengan kreativitas dan barang yang ada di rumah masing-masing. Dan boleh dibantu orang tua juga kok. Nanti adik-adik bisa foto proses menghias altarnya, dan adik-adik juga bisa foto bersama keluarga di depan atau di samping altar doa di rumah kalian. Dan foto tadi bisa kalian kirimkan melalui WhatsApp admin Komsos Paroki Kelayan di nomor 0812 5763 5736, atau kalian bisa lihat di deskripsi di bawah ini. Foto altar doa terbaik akan mendapatkan hampers spesial bulan Maria yang cantik ini loh. Yuk kirimkan foto altar doa di rumah kalian masing-masing. Kakak tunggu ya sampai akhir Mei ini, dan terbuka untuk seluruh adik-adik dimanapun kalian berada. Oke, nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah mau mengikuti kegiatan bio pada hari ini. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa di Bina Iman Online bulan depan. Untuk menutup bio kita pada hari ini, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa bersama. Silakan teman kita Olive untuk memimpin kita dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Putra dan Roh Kudus, amin.